Ya, pemirsa, Partai Nasdem tengah menyiapkan konvensi untuk mencari calon presiden. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, dan Direktur 5, Rai Rangkuti mengatakan rencana konvensi Capres yang akan dilakukan Partai Nasdem idealnya dengan formula baru, tidak sama dengan konvensi Capres sebelumnya. Dengan formula yang matang dan baru membuat konvensi Capres tidak menjadi ajang mendongkrak popularitas partai semata. Menurut Jayadi, perlu keseriusan Partai Nasdem memformulasikan mekanisme konvensi secara matang hingga konvensi itu bukan hanya untuk mendongkrak popularitas partai dan menaikkan bargaining politik, tapi juga demi kemajuan bangsa. Partai Nasdem harus tetap memperjuangkan pemenang Capres konvensi nantinya ke pentas Pilpres 2024. Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti menilai konvensi Capres merupakan hal positif yang perlu dilakukan untuk memberikan gambaran lebih awal kepada publik mengenai siapa yang akan diusung partai, sehingga publik dapat menentukan pilihannya lebih awal. Partai Nasdem juga masih menjajaki sejumlah partai yang memiliki visi, misi, dan platform yang sama untuk menggelar konvensi Capres 2024. Persyaratan electoral threshold membuat Partai Nasdem harus menggandeng partai lain agar bisa memajukan Capres sendiri. Kalau Nasdem misalnya mengadakan konvensi sendiri, maka ya itu tadi. Memang secara politik, komunikasi publik, Nasdem punya kesempatan untuk berkomunikasi lebih luas ke masyarakat, memang. Ya. Tetapi itu tadi, belum tentu nanti pemenang konvensinya akan memperoleh tiket untuk pencalonan, karena masih tergantung kepada bagaimana koalisi terbentuk. Dan itu membuat baik partainya maupun calon presiden yang menang nanti atau calon wakil presiden yang menang nanti itu nanti bekerja dua kali kan, memenangkan konvensi, lalu kemudian harus mencari tiket lagi. Nah, soal apakah kemungkinan ya calon ya mereka yang merupakan unggulan di dalam konvensi itu diterima oleh publik, nah itu persoalan lain. Tapi kalau dibuat ya dari sekarang misalnya konvensi itu kan masih ada waktu sekitar 2 tahun setidaknya ya yang bersangkutan bisa dipopulerkan ke tengah masyarakat, sehingga dengan begitu daya saingnya, daya pikatnya, elektabilitasnya juga makin menguat dan memungkinkan untuk disodorkan ya ke koalisi partai politik untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Dalam bahasa yang lain, tentu kita berharap hasil dari konvensi ini betul-betul akan diperjuangkan oleh Nasdem sebagai calon mereka di Pilpres 2024 yang akan. Ya, mekanisme konvensi menjaring bibit unggul untuk dimajukan sebagai capres bukanlah hal baru, melainkan sudah dilakukan sejumlah partai politik di tanah air. Partai Golkar menjadi partai politik pertama yang menggulirkan mekanisme tersebut. Partai Nasional Demokrat secara terbuka menyatakan opsi penyelenggaraan konvensi untuk memilih calon presiden yang akan didukung pada pemilu 2024 mendatang. Saat ini, internal Partai Nasdem mengaku masih membahas opsi tersebut. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan, pihaknya menawarkan konvensi bagi seleksi calon-calon presiden yang akan berlaga di pemilu 2024, baik yang ada di lingkungan internal partai maupun orang di luar partai. Menurut Paloh, konvensi dinilai sebagai jalan yang paling baik dalam menjaring bibit unggul capres karena dilakukan transparan. Untuk itu, Partai Nasdem tengah melakukan lobi dengan sejumlah parpol lain untuk menggelar konvensi capres. Nasdem menawarkan, kalau kita mau cari pilihan-pilihan yang tidak terbatas 1 dan 2, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya yang menjadi pemimpin bangsa ini, ya konvensi sebenarnya satu jalan yang paling bagus, karena dia terbuka. Tapi tentu kita tahu syarat untuk melaksanakan konvensi itu tidak hanya terbatas melaksanakan konvensi semata-mata, tapi menghasilkan hantaran hasil akhir, ya kan, pemenang konvensi yang sudah mendapatkan tiket resmi, ya kan, untuk maju sebagai calon presiden hasil konvensi. Nasdem mencoba menggodok ini, mencari partner konvensi yang cocok, dianggap
tepat, ya, dan tentu seiring dengan itu juga harus bisa memastikan kalau konvensi dijalankan, dia dua hal yang diharapkan. Dia menghasilkan satu, nilai konvensi dengan katakanlah memberikan alternatif pilihan yang cukup signifikan bagi masyarakat terhadap kandidat calon presiden itu sendiri. Dan kedua, menghasilkan calon presiden yang terbaik sebagai pemenang konvensi. Dan yang terakhir, dia pastikan mendapatkan tiket untuk mengantarkan mereka sebagai calon resmi. Ide menjaring tokoh potensial untuk dimajukan dalam Pilpres lewat mekanisme konvensi pertama kali digulirkan Partai Golkar jelang Pilpres 2004. Golkar menggelar konvensi sebagai bentuk terobosan politik yang konstruktif guna mengukur elektabilitas para tokoh yang akan diusung Partai Golkar di pemilihan presiden. Konvensi diselenggarakan melalui 2 putaran pemilihan, diikuti sejumlah tokoh dengan beragam latar belakang. Pada putaran pertama, terseleksi nama-nama Akbar Tanjung, Wiranto, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, dan Sultan Hamengkubuwono X. Pada putaran kedua, tersisa nama Akbar Tanjung dan Wiranto, di mana konvensi akhirnya dimenangi Wiranto, yang disandingkan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Salahuddin Wahid. Langkah menggelar konvensi juga pernah dilakukan Partai Demokrat jelang Pilpres 2014. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melibatkan 3 lembaga survei untuk mengukur elektabilitas para kandidat. Konvensi Capres Partai Demokrat diikuti oleh 11 kandidat, yakni Ali Maskur Musya, Anies Rashid Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Ali, Pramono Edi Wibowo, dan Sinyo Hari Sarundayang. Pemenang dari konvensi Demokrat adalah Menteri BUMN era Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan. Namun dalam perkembangannya, di Pilpres 2014, Partai Demokrat bukan memajukan Dahlan Iskan sebagai pemenang konvensi, melainkan tokoh lain. Tim Liputan, Berita 1.